Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang kapasitas dukung pondasi dalam di tanah granuler. Nah, kita akan membahas dengan cara statis. Nanti ada banyak cara. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kapasitas dukung. Kita masuk ke rumus kapasitas dukung. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya kita belajar akibat beban ada beberapa tiang, ada beberapa tipe tiang tekan. Nah, rumus kapasitas dukung juga ada tiang tekan dan ada tiang tarik. Terus yang ketiga tiang lateral. Nah, nanti untuk tiang tekan nanti punya rumus, tiang tarik juga, tiang lateral nanti juga punya rumus. Nah, jadi ini akan kita bahas nanti di pertemuan ini kita akan membahas tiang tekan. Nah, jadi nanti rumus-rumusnya ada macam-macam ya, rumus tiang tekan, rumus tiang tarik, rumus tiang lateral. Jangan sampai salah memakai rumus. Nah, terus sekarang kita akan membahas tentang kapasitas dukung tiang tekan. Nah, kapasitas dukung tiang tekan bisa dicari atau rumusnya bisa diperoleh dengan pertama cara statis. Di pertemuan ini kita akan mempelajari dengan cara statis. Nah, terus selain cara statis ada lagi dengan pile load test. Ini cara kedua. Terus ada lagi dengan pile driving. Nah, terus ada lagi dengan cara korelasi dan lain-lain. Ya, nanti rumusnya ada macam-macam. Tidak terpaku hanya misalnya pakai cara statis saja. Nah, rumusnya ada macam-macam. Dan misalnya di rumus cara statis pun rumusnya itu juga ada beberapa metode. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, kita akan membahas cara statis dan ada beberapa metode yang akan kita bahas. Pertama metode Meyerhof. Terus kedua ada misalnya ada metode Coyle-Castello, Paulo-Davis, dan USACE Army. Nah, nanti rumusnya macam-macam ya. Semakin berkembang ilmu nanti semakin bertambah rumusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kapasitas dukung tiang statis. Nah, apa itu kapasitas dukung tiang statis? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini rumusnya. Rumusnya mirip dengan pondasi dangkal. Pondasi dangkal seperti yang kita bilang, dia hanya mengandalkan bearingnya, poin ujungnya. Nah, di pondasi tiang dia ada tambahan ada tambahan tahanan selimut. Nah, terus untuk mencapai kapasitas dukung neto dia harus dikurangi oleh berat pile. P itu pile, B itu bearing, S itu surface atau selimut. Nah, terus kapasitas dukung ujung Q bearing sama dengan A bearing, berarti luas penampang ujung dikali kapasitas dukung ujungnya. Q besar perjanjian kita dulu, Q besar satuan gaya, Q kecil satuan tegangan, satuan tekanan. Nah, jadi gaya dibagi satuan luas. Nah, jadi A luas penampang dikali Q B kecil. Nah, terus di rekayasa pondasi kita punya CNC PNG tambah setengah gamma BN gamma. Nah, seperti itu ya. Setengah gamma BN gamma. Nah, dia di rumus pondasi. Nah, rumus pondasi dangkal. Terus gesekannya Fs itu CD ini kohesi, sigma D itu
uh, sigma D, sigma N, tegangan normal. Tegangan normal di sini itu normal terhadap terhadap tiang, terhadap selimut tiang. Paham ya? Jadi ini sigma N itu lateral arahnya lateral. Nah, terus dikali tangan phi D. Ini adesi. Yang adesi ini. Adesi. Ini. Nah, phi D atau nanti biasa ditulis delta. Nah, delta itu gesekan antara tiang dan tanah. Nah, jadi nanti kalau lihat delta itu berarti dia gesekan antara tiang dengan tanah. Nah, itu ya. Nah, terus tekanan tanah lateral sama dengan tekanan tanah, koefisien tekanan tanah dikali tekanan over burden. Nah itu ya. Nah, sekarang kita akan mencari kita akan mencari bagaimana bisa seperti itu. Bagaimana rumus-rumus ini ditemukan? Kok bisa sampai sini? Gimana rumusnya? Nah, kita akan bahas tersebut. Kita balik ke papan tulis. Nah, dulu di pondasi di pondasi dangkal. Dulu di pondasi dangkal. Untuk pondasi dangkal ya. Nah, kita punya rumus QU sama dengan CNC. Terus dikali F faktor bentuk dan F, ini S ya ini, dan F faktor kedalaman. Nah, ditambah N terus dikali F faktor bentuk shape S, terus dikali faktor kedalaman. Terus ditambah setengah gamma B N gamma ditambah F faktor faktor bentuk F gamma faktor shape ditambah F gamma faktor kedalaman. Nah, sekarang ini kita ringkas jadi NC aksen. Ini kita ringkas jadi NG aksen. Ini setengah dan ini setengahnya. Ini saya pindah setengahnya biar enak. Setengahnya saya pindah ke belakang. Nah, ini sama dengan NG aksen. N gamma bintang. Ini bintang ya ini. Berarti kita punya rumus QU atau sama dengan Q bearing. Kalau di fondasi dangkal QU sama dengan Q bearing ya. C NC bintang ditambah Q NQ bintang ditambah gamma B. Nah, kalau di fondasi biasanya kita pakai pakai D. Kita pakai D. Nah, N gamma bintang. Nah, ini untuk fondasi dangkal tahanan ujung ya. N bearing. Nah, biasanya seperti ini. Terus di fondasi dangkal, di fondasi dalam, misalnya ini gambarnya. Misalnya gambarnya fondasi dalam seperti ini. Nah, fondasi dalam seperti ini. Ini kedalamannya. Kedalaman biasanya ditulis L.
kedalaman penetrasi ditulis L biasanya. Terus ini tadi D ya ini. Apa namanya ini D, lebarnya D. Nah, dulu kita belajar C itu apa namanya? Pengaruh kohesi. H itu pengaruh overburden, berarti H itu pengaruh ini. H itu pengaruh ini, sampingnya ini. Terus yang suku ketiga ini pengaruh dari ujung ini. Paham ya? Suku ketiga itu pengaruh ujung ini, D. Nah, di dalam fondasi Di dalam fondasi dalam L itu sangat-sangat lebih besar daripada D. Sehingga suku ini itu hasilnya sangat-sangat lebih kecil daripada suku kedua. Suku kedua ini hasilnya lebih besar daripada suku ketiga. Kenapa? Lebih besar daripada suku ketiga. Kenapa? Karena H itu overburden. H apa? Gamma kali L ya. H itu sama dengan gamma kali L. Saya tulis biar H gamma kali L. Nah, ini gamma kali D, ini gamma kali L. Saya tulis di sini aja, atas ini. Ini gamma kali L. Kasarannya seperti itu. Nah, L ini sangat-sangat lebih besar daripada D. Nah, jadi suku ketiga bisa diabaikan. Suku ketiga bisa diabaikan, jadi berapa? Jadi QB. Nah, jadi orang teknik sipil itu enak. Kalau kecil kita abaikan. C, NC, bintang. Ditambah H, NH, bintang. Nah, ini rumus umum untuk fondasi fondasi dangkal yang N bearing. Nah, terus kita HB besar dapatnya dari mana? HB besar luasan penampang fondasi penampang ujung sini dikali HB kecil. Nah, ini saya kasih biru-biru. Paham ya? Nah, sampai sini saya harap paham. Nah, rumus rumus ujungnya kita sudah paham. Nah, sekarang kita beralih ke rumus selimut. Rumus ketahanan selimut. Nah, sekarang tahanan selimut. Nah, di waktu SMA atau waktu ngambil fisika dasar, adik-adik belajar. Ini misalnya ada sebuah benda. Terus ini lantai. Nah, adik-adik geser. Nah, tahanan geser maksimum di sini berapa? Nah, tahanan geser maksimum di sini berapa? Nah, sama dengan apa? Lekatan di sini, ini saya tulis C besar karena ini satuan gaya, ditambah mu itu koefisien geser dikali n itu gaya normal, dikali gaya normal. Nah, misalnya ini berat, terus di bawahnya ada gaya normal. Nah, N sama dengan W kalau di sini. Nah, paham ya? Nah, N itu gaya normal. Jadi, N itu gaya normal terhadap bidang yang digeser. Ingat, N itu gaya normal terhadap bidang yang digeser. Nah, misalnya, kalau ini saya balik, misalnya begini.
Ini saya balik misalnya. Terus saya punya gini. Nah, dia punya gaya ke bawah. Nah, terus ini kita pegangi, kita tekan sebesar gaya F. Terus ini ada gaya N. Terus ini ada gaya W, gaya W. Nah, ini ada gaya W. Nah, gaya normalnya berarti gaya yang mana? Gaya normalnya adalah gaya yang di sini. Gaya normal. Terus ini ada gaya lagi F gesek. F geseknya ke atas. Ini ya. Nah di SMA atau di fisika dasar ini satuan gaya. Nah, terus kalau kita bagi luasan, ini kita bagi luasan, ini kita bagi luasan, ini kita bagi luasan. Jadinya apa? Jadinya toh sama dengan gaya gesek tegangan gesek maksimum atau kuat geser maksimum sama dengan C kecil ditambah mu sigma. Nah, toh itu gaya tegangan. Ini tegangan normal. Sigma itu tegangan normal. Itu ya. Nah, toh itu tegangan kuat gesek. Toh itu kuat gesek. Di sini kuat geser. Bukan kuat gesek, kuat geser. Toh itu kuat geser. Sigma itu tegangan normal. Nah, ini satuan tegangan semua. Nah, terus waktu mekanika tanah kita tahu bahwa mu itu apa mu? Ternyata mu itu mu sama dengan tangan phi. Nah, paham ya? Mu sama dengan tangan phi. Nah, mu sama dengan tangan phi. Nah, di pondasi juga sama. Di pondasi tiang juga sama. Misalnya kita punya tiang. Seperti ini. Nah, terus ini permukaan tanah. Nah, ini berarti ada namanya tegangan normal di sini. Ini ada tegangan normal di sepanjang ini ya. Ada tegangan normal di sini. Nah, ini merata ya ini. Maksudnya ini menyebar merata, tapi nilainya berbeda-beda. Nilainya berbeda-beda. Ini saya gambar satu biar tidak ruwet. Nah, terus di sini juga ada tegangan normal. Ini menyebar di sepanjang selimut. Nah, terus di sini ada gesekan. Kalau bebannya ke bawah, berarti gesekannya ke atas. Nah, berarti kita bisa umpamakan Fs berarti apa di sini? Fs sama dengan C. Nah, tapi di sini apa? Kohesi lekatan antara tanah di sini dengan tiang. Nah, jadi nanti nilainya agak berbeda dengan pengujian kohesi di mekanika tanah. Kenapa? Karena ini tidak tanah dengan tanah, tapi tanah dengan tiang. Nah, saya tulis D, CD plus sigma N tegangan normal, sebenarnya nggak usah pakai N, udah tegangan normal dikali tangan phi D. Nah, digeserkan dengan ini ya, atau ada yang nulis delta, itu sama saja ya, phi D atau delta, atau sama dengan delta. Nah, rumusnya seperti ini. Ini gesekan.
Sekarang pertanyaannya sigma N itu gimana ngitung sigma N? Nah, dulu kita pernah belajar di mekanika tanah 2. Di mekanika tanah 2, tekanan tanah lateral itu seperti apa? Tekanan tanah lateral sama dengan tekanan tanah aktif dikali tekanan tanah vertikal. Tekanan tanah lateral sama dengan koefisien tekanan tanah dikali sigma vertikal. Sigma vertikal itu yang mengarah ke bawah sini. Nah, tekanan lateral itu yang mengarah ke horizontal. Nah, paham ya? Nah, berarti ini bisa kita masukkan. Ini sama dengan tekanan over burden. Nah, bisa kita masukkan, berarti rumus Fs apa? CD terus KD gesekan antara ini, koefisien ini, koefisien tekanan tanah dikali tekanan over burden tangan phi atau tangan delta sama saja. Nanti lambangnya macam-macam ya, setiap buku mungkin berbeda-beda. Nah, adik-adik kalau membaca buku ini, lambangnya ini jangan kaget, lambangnya berbeda-beda. Membahas buku itu, lambangnya ini jangan kaget ya. Nah, intinya tadi, C itu lekatan antara tanah dan ini dan dinding. KD itu tekanan tanah, ini P ya. Nah, KD itu tekanan tanah, koefisien tekanan tanah. P0 itu tekanan over burden. Tangan delta itu delta itu ini gesekan tiang dan tanah. Paham ya sampai sini? Saya paham. Nah, ini rumus yang tadi yang kita dapatkan. Hasilnya seperti ini. Ini rumus yang kita dapatkan tadi. Dari Dari penurunan dari penurunan rumus kita. Nah, tadi Q ujung neto, Q ultimate neto sama dengan Q ujung ditambah QS dikurangi berat pile. Nah, terus QB tadi luasan AB dikali QB. Ini juga sama, QS sama dengan FS dikali AS. Tadi belum kita tambahi. Oke, kita tambahi, nyari QS-nya ya, kita tambahi di sini. Nah, kita tambahi. Kita tambahi sini. QS sama dengan AS luas limot kali FS. Nah, ini. Nah, kita tambahi di sini. Nah, itu ya. Nah, tadi QS sama dengan FS kali AS atau FS sama dengan CD ditambah sigma N tangan phi D. Terus sigma N koefisien tekanan tanah dikali over burden. Paham ya? Nah, saya paham, ini mudah.